Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Harian teman-teman. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 7 Maret 2021. Dan untuk besok saya akan coba sharing untuk analisa saham ASI, Antam, dan Telkom ya. Kira-kira apakah Senin itu masih akan turun atau sudah ada sentimen positif sehingga akan naik teman-teman ya. Nah, disclaimer dulu teman-teman, jadi analisa ini hanya sebatas sharing, kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing dan silahkan teman-teman melakukan analisa terlebih dahulu ya, sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, teman-teman saya langsung ke saham yang pertama ya teman-teman ya. Jadi untuk saham pertama yaitu saham ASII ya. Dia hari Jumat kemarin ditutup minus 1,35% ya di harga 5.500. Tertinggi 5.575, terendahnya 5.475 teman-teman ya. Jadi ASI ini kalau saya cek ya dari chartnya ya, dia masih berada di bawah MA20-nya, jadi kemungkinan besar dia masih dalam downtrend ya. Sekarang kita cek dulu broker summary ASI tanggal 5 Maret 2021. Nah teman-teman, ini adalah broker summary ASI ya, tanggal 5 Maret 2021 ya. Ini kalau dicek di sini net buy-nya ada ZP, CGOD, SQ, YP, BQ ya. Sedangkan net sellernya ada BK, YU, AK, CS, RX ya. Kalau kita cek di sini ya, jumlah net seller hanya 13 broker, sementara net buyer-nya itu, saya scroll ya, totalnya 63 broker teman-teman ya. Jadi bisa dipastikan hari Jumat kemarin tanggal 5 Maret itu memang distribusi yang sangat masif di ASI teman-teman ya. Nah, kita cek pergerakan asingnya tanggal 5 Maret. Nah, ini juga dari sisi asing ya, kalau kita jumlahkan buy valuasinya dengan sell valuasinya ini masih lebih besar yang sell teman-teman ya. Kita akan cek juga dari sisi jumlah volumenya dari tabel merah sebentar. Nah teman-teman, ini adalah transaksi asing ya untuk ASII di tanggal 5 Maret ya. Dia juga seperti terlihat di sini masih ada distribusi ya, minus 64.000 lot ya teman-teman. Jadi bisa dipastikan memang ASII ini masih rawan untuk turun teman-teman ya harganya ya. Jadi silakan ditunggu dulu aja untuk ASI. Nah, sekarang coba kita cek dalam 1 minggu ke belakang ya. Nah, ini adalah broker summary ASI tanggal 1 sampai 5 Maret ya teman-teman ya. Di sini kalau kita cek net buyer-nya itu ZP, CGCS, MS, HP ya. Ini rata-rata di 75 miliar ya. Sementara net seller-nya ada BK, RX, YU, AK, KZ ya. Ini coba kita lihat jumlahnya sangat besar ya, masif ya teman-teman ya, ratusan miliar ya. Kalau kita scroll ke bawah, nah ini total net sellernya hanya 30 broker, sementara net buyernya lebih dari totalnya 58 broker. Jadi memang 1 minggu pun si ASI masih distribusi yang masif teman-teman ya. Nah, kita kembali ke chartnya ASI teman-teman. Saya akan update dulu. Nah, teman-teman, untuk ASI ya, dia kemungkinan besar kalau misalkan besok masih terjadi distribusi yang masif ya di ASI ini, itu bisa ke harga 5.200 teman-teman. Jadi silakan hati-hati dulu, itu sekitar minus 5,51%. Sedangkan kalau untuk tiba-tiba terjadi akumulasi ya, mungkin ditunggu dulu sampai dia bisa tembus MA20-nya atau di harga 5825 ya. Itu harus naik dulu 5,79% ya, dia baru aman kalau menurut saya ya. Jadi silakan teman-teman yang belum punya ASI ditunggu dulu aja sampai dia harganya bisa tembus dari MA20-nya ya, atau ke atas dulu ya teman-teman, seperti itu. Kita ke saham selanjutnya. Nah teman-teman, kita selanjutnya ke saham Antam ya, yang memang sempat jadi primadona karena ada sentimen nikel ya.
Tapi, seminggu terakhir akhirnya tumbang teman-teman ya, karena memang ada cuitan dari Elon Musk yang memakai katoda besi ya, kalau nggak salah itu sebagai pengganti alternatif dari nikel ya teman-teman ya. Ini kita cek dulu broker summary Antam di tanggal 5 Maret 2021 teman-teman. Nah, ini adalah broker summary Antam ya di tanggal 5 Maret 2021. Net buyer-nya ada YB, BKKK, CP, CS ya top 5-nya. Kemudian net seller-nya ada ZP, CC, MS, PD, YU teman-teman ya. Kalau kita scroll ke bawah, total net seller-nya 34 broker, sementara net buyer-nya 52 broker ya. Jadi memang masih distribusi yang cukup kuat di Antam ya tanggal 5 Maret. Sedangkan kalau kita cek dari asingnya teman-teman ya, tanggal 5 Maret. Nah, asingnya kalau kita cek di sini ya, ini kalau kita jumlahkan 40 miliar tambah 30 miliar, 70 miliar, sekitar 100-an miliar ya teman-teman kalau kita cek di sini. Ada sedikit akumulasi teman-teman ya kalau dari asing ya, tanggal 5 Maret ini. Sekarang kita cek juga di volumenya di Mirai. Nah, kalau kita cek ya teman-teman ya dari transaksi asing ya, ternyata memang juga terjadi distribusi teman-teman ya, minus 116.000 lot ya. Di tanggal 5 Maret, 5 Maret dia asing sudah mulai keluar dikit-dikit teman-teman ya. Tapi ini sebelumnya dia juga memang masuknya masif ya, cuman keluarnya memang masih sedikit ya teman-teman ya. Mungkin sih menurut saya asing ini mengincar dividennya Antam ya, karena kan memang tanggal 31 Maret kalau nggak salah tuh Antam ada RUPS ya, terkait laporan keuangan kalau nggak salah Antam itu. Nah, kita kembali ke broker summary-nya Antam teman-temannya. Sekarang kita cek dari tanggal 1 sampai 5 Maret ya. Nah, ini sudah saya pilih 1 sampai 5 Maret Antam. Untuk net buyer-nya itu ada KK, BKYP, DR, RF ya. Sementara net seller-nya ada ZP, CC, YU, ES, PD ya. Dan kita scroll ke bawah, nih total net seller-nya 27 broker, sementara net buyer-nya 66 broker ya. Jadi satu minggu ini Antam memang distribusi yang cukup kuat ya. Nah, kita kembali ke chartnya Antam teman-teman ya. Jadi Antam ditutup di tanggal 5 Maret itu minus 3,97% di harga 2.420 ya. Sekarang kita cek risk rewardnya Antam seperti apa untuk hari Senin. Nah, teman-teman untuk Antam ya, jadi sepertinya kalau dilihat dari risk rewardnya dan dari memang trennya itu memang downtrend ya teman-teman, berada di bawah MA20-nya ya. Kalau kita cek di sini Antam kemungkinan besar di hari Senin dia masih akan turun ke harga 2.240 yaitu minus 7,24% atau memang ke ARB teman-teman. Jadi hati-hati untuk Antam ya. Sementara kalau dia mulai akumulasi lagi ya, dia harus naik 14,47% ya teman-teman. Itu menurut saya kalau saat ini cukup berat ya, mengingat sentimen nikel terus sekarang sudah mulai berkurang ya sejak Elon Musk ada tweet katoda besi kalau nggak salah sebagai pengganti nikel. Jadi teman-teman untuk Antam seperti itu analisa saya ya. Silakan teman-teman untuk melakukan analisa lanjutan ya. Tapi yang belum ambil Antam sebaiknya saya sarankan untuk menunggu dulu ya. Karena untuk komoditi nikel terutama saham-saham yang berhubungan sama nikel ini kemungkinan besar masih akan terus turun ya teman-teman ya. Seperti itu. Kita lanjut ke saham terakhir yaitu Telkom. Nah, teman-teman ini adalah saham yang terakhir yaitu Telkom ya. Dia tanggal 5 Maret ditutup minus 1,19% di harga 3.320 ya. Tertingginya 3.370, terendahnya 3.320 teman-teman ya. Saya akan update dulu untuk chartnya Telkom.
kita cek juga broker saham Telkom tanggal 5 Maret ya, teman-teman. Nah, ini adalah broker saham Telkom tanggal 5 Maret, teman-teman ya. Net buyer itu ada RX, KZ, SQ, YP, ZP ya. Sementara net sellernya ada MS, YU, CG, AK, YB ya. Kalau kita cek jumlah net sellernya tuh ada 22 broker, sementara net buyernya itu 47 broker ya. Jadi tanggal 5 itu ada distribusi yang kuat di Telkom, teman-teman ya. Sekarang kita cek asingnya seperti apa. Nah, untuk asing ya, kalau kita cek di sini dia terjadi sebentar ya. Distribusi teman-teman ya, di Telkom juga terjadi distribusi ya. Kita cek juga di volumenya. Nah, ini teman-teman ya. Untuk transaksi asing di Telkom ya tanggal 5 Maret ternyata memang dia distribusi sedikit ya, minus 11.000 lot ya. Dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya dia memang masih ada barang banyak ya sebenarnya di Telkom, cuman asing baru keluar sedikit ya teman-teman ya. Bisa cek di sini. Yang tanggal 23 Februari itu yang sempat masuk 1,8 juta lot ya, sehingga naik 9% lebih ya. Dan sekarang hari ini 5 Maret baru keluar sedikit teman-teman ya untuk Telkom. Nah, untuk Telkom tanggal 1 sampai 5 Maret ya, kalau kita cek di sini net buyer ada RX, KZ, YU, SQ, CG ya. Sementara net seller ada ZP, BKAK, MS, CC ya, teman-teman ya. Kalau kita scroll ke bawah, jumlah net sellernya 27 broker, sementara net buyernya 59 broker ya. Jadi 1 minggu memang Telkom ini sudah mulai distribusi yang cukup kuat ya untuk Telkom ya. Nah, kita kembali ke chartnya Telkom teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan chartnya ya, memang ini memang downtrendnya cukup kuat ya teman-teman ya, karena dia juga mulai menembus MA20-nya ya teman-teman. Jadi untuk Telkom saya akan cek risk rewardnya seperti apa. Untuk Telkom seperti yang kita tahu ya, pergerakannya memang cukup lambat teman-teman ya. Dia baru bergerak kalau ada akumulasi yang cukup masif di Telkom ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya Telkom ini masih juga akan melanjutkan downtrend ya. Dia mungkin bisa ke harga 3260. Itu sekitar minus 1,81%. Selain itu kan dia sentimen untuk break di MA20 kayak masih cukup kuat teman-teman. Jadi silahkan yang belum punya Telkom lebih baik ditunggu dulu aja ya. Karena dicoba cek saham-saham lain yang memang ada potensi sudah diakumulasi 1 minggu belakang ini ya teman-teman ya. Sedangkan kalau dia mau bisa naik lagi teman-teman ya, dia ada titik resisten di 3410 teman-teman ya. Atau mungkin di harga 3360 nih, di MA20-nya 3360-an. Jadi menurut saya lebih baik dicari amannya dulu sebelum memutuskan untuk beli Telkom ya, karena memang saham-saham ini yang tadi saya bahas ASII, Antam, Telkom tuh masih dalam masa downtrend yang cukup kuat ya. Belum stabil juga teman-teman. Jadi silahkan ditunggu dulu aja, lebih baik menunggu daripada nyangkut teman-teman, menurut saya seperti itu ya. Mungkin demikian analisa saya untuk hari Senin ya, tanggal 9 Maret 2021 teman-teman. Silahkan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian untuk mendapatkan analisa saham setiap harinya. Silahkan like juga video ini, silahkan komen jika ada pertanyaan. Semoga besok ada sentimen positif untuk saham-saham yang akan kita tradingkan teman-teman, terutama untuk portofolio kita juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian, terima kasih banyak semua.